Bab pertama. Galena Gabriela, gadis cantik berambut hitam panjang, mata coklat, kulit putih cerah. Gadis yang memiliki kepribadian berani, cerdas, sedikit barbar dan polos, tapi memiliki sisi dewasa dan perasaan yang mendalam. Galena memiliki tinggi sekitar 165 cm. Ia berumur 17 tahun dan menduduki kelas 2 SMA. Galena merupakan anak tunggal dari sepasang suami istri yaitu Tuan Hendrawan Hendra dan Nyonya Serena Serah. Satu fakta unik untuk Galena yaitu di umurnya yang ke-17 tahun ini Daanya sudah mengeluarkan ASI, padahal ia tidak sedang hamil ataupun sudah memiliki anak. Dan kondisi ini dinamakan galaktorea atau hiperlaktinemia. Ini adalah kondisi di mana air susu ibu ASI keluar secara tidak normal. Biasanya disebabkan oleh perubahan hormon prolaktin, atau gangguan keseimbangan hormon tiroid, dan bisa juga pengaruh hormon estrogen dan progesteron. Sumber Google ya. Di pagi hari yang cerah, mata Galena terbuka pelan, menatap cahaya pagi yang masuk melalui jendela kamarnya. Jam dinding menunjukkan pukul 6. Ia menggeliat, meregangkan tubuhnya yang masih terasa lelah setelah begadang menyelesaikan PR. Hari Senin lagi. Gumamnya, mengusap mata yang masih ngantuk. Galena melompat dari tempat tidur dan berjalan ke kamar mandi. Setelah mandi dan berpakaian, ia turun ke dapur untuk sarapan. Terlihat di meja makan kedua orang tuanya sudah menunggu ia untuk sarapan pagi. "Selamat pagi, sayang," kata Mama Serah dan Papa Hendra dengan senyum. "Selamat pagi, Papa," jawab Galena, mencium pipi kedua orang tuanya itu. Sarapan pagi berlangsung dalam kesunyian. Mereka sudah terbiasa dengan keheningan ini, sebagai wujud penghormatan terhadap tata krama makan yang baik. Setelah sarapan, Galena mengambil tas dan berangkat ke sekolah. SMA Harapan Bangsa sudah menunggu kedatangannya untuk belajar di sana kembali. Namun, lain ceritanya saat di perjalanan. Macet parah membuatnya terjebak di jalan. Karena terlambat, Galena memarkirkan mobilnya di minimarket depan sekolah dan berlari menuju gerbang. Hari ini, hari Senin, upacara bendera akan segera dimulai. Saat di gerbang, Galena melihat Dava, ketua OSIS tampan dengan mata biru dingin. Dava atau bernama lengkap Davandra Alexanderius, pemuda tampan berambut pendek hitam, mata biru, kulit putih bersih, dan tinggi 185 cm. Ia sekarang menjabat sebagai ketua OSIS di SMA Harapan Bangsa. Di usianya yang ke-18 tahun, ia sekarang menduduki bangku kelas 3 SMA. Ia memiliki kepribadian dingin kepada orang-orang luar, dan hangat serta manja kepada keluarganya. Mungkin ia juga akan bersikap posesif kepada pasangannya. Oke, back to topic. Mungkin ia sedang menunggu murid-murid terlambat seperti Galena ini. "Maaf, Kak," katanya kepada Dava yang melihat ke arahnya. "Kamu terlambat 7 menit," kata Dava dengan suara tidak ramah. "Ikut upacara di depan, dan jangan kabur," ucap Dava mempersilahkan Galena masuk, dan terlihat di sana cukup banyak siswa-siswi yang terlambat juga. Yang dimaksud upacara di depan bukan upacara di depan murid-murid, tapi upacara di depan lobi yang juga ada tiang bendera beserta petugas bendera di sana. Sedangkan untuk tempat upacara yang aslinya ada di dalam. Melewati lobi baru di sana ada lapangan upacara yang aslinya. Dan untuk alasan mengapa anak-anak yang terlambat disuruh upacara di tiang bendera depan, agar saat upacara selesai mereka tidak bisa kabur dengan berbaur dengan siswa-siswi yang lain. Setelah upacara, Dava mendekatinya. "Karena terlambat, kalian harus membersihkan area sekolah. Setiap orang membersihkan tempat yang berbeda. Kamu dapat hukuman membersihkan taman belakang. Sekarang juga," ujar Dava menunjuk Galena. "Dan yang lainnya membersihkan apa yang saya katakan tadi. Jangan mencoba kabur. Akan ada anggota OSIS yang mengawasi kalian." Galena merasa tidak nyaman dengan tatapan dingin Dava. Walaupun kesal akan keputusan Dava, ia tetap berjalan menuju taman belakang yang sepi dan katanya angker. Suasana sunyi membuatnya merasa takut. "Semangat ya, taman itu memang katanya angker,"
kata seorang siswa yang lewat dan menyemangati Galena. Galena menghela napas dalam-dalam dan mulai membersihkan taman. Ia bertekad untuk menyelesaikan hukuman dengan cepat. Namun tak ayal ia juga kesal dengan Dava. Umpat-umpatan ia keluarkan karena kesal. Mengapa harus dia? Pikirannya. Sial, anjing gatuh ketos. Enak aja masa gue harus di tempat angker ini sih? Umpatnya kesal duduk di kursi yang ada di sana dengan santai. Tapi yang tidak ia ketahui orang yang ia umpat dari tadi berdiri di belakangnya dan mendengar segala umpatan yang Galena ucapkan itu. Dava mendekati Galena. Mata birunya menatap tajam. Lo kira gue gak dengar? Suaranya dingin dan tenang. Galena terkejut. Berpaling ke belakang segera berdiri dari duduknya dan memandang Dava. Kakak, gue gak bilang apa-apa tuh. Galena mengelak tidak mau disalahkan oleh ketosnya itu. Dava melipat tangan. Selesaikan tugas membersihkan taman ini. Gue gak mau lihat lo nganggur. Gue awasin lo dari sini. Ujar Dava berdiri di pojok taman dekat dengan pohon mangga. Si Kang ngeselin banget sih. Gue dengar. Dan Galena hanya bisa mengumpat dalam hati kali ini. Apalagi dengan diawasi oleh Dava, ia sama sekali tidak ada kesempatan untuk kabur. Ya beginilah si Dava yang dingin, jika bertemu dengan Galena hanya berdua saja pasti akan ribut. Dava menatap lekat ke arah Galena, yang terlihat masih cantik walaupun keringat membanjiri pelipisnya itu. Cahaya matahari memperjelas kontur wajahnya, hidung mancung, mata bulat berair, bulu mata lentik, pipi yang terlihat merona tanpa makeup dan bibir pink alami yang menggoda itu, membuat Dava merasa terpesona. Apalagi dengan badi Galena yang bagitar Spanyol dengan kaki jenjangnya dan kulitnya yang putih bersih membuat ia terlihat tampak sempurna. Kau udah selesai ini, udah kan? Ujar Galena berani sembari menoleh ke arah Dava. Dan tak lupa ia menampilkan senyuman manisnya itu berharap Dava akan luluh kepadanya dan menyudahi hukumannya itu. Dava yang melihat merasa jantungnya berdegup kencang. Ia berusaha mengendalikan perasaan yang tak terduga ini. Kembali ke kelas. Galena mengangguk. Thank you kak, tumben baik. Ujarnya berlari ke arah kelas. Ia takut ketosnya itu berubah pikiran dan menghukum ia lagi. Saat sampai di kelas ternyata guru yang mengajar di jam pertama sudah datang. Ya iyalah kan tadi ia dihukum dulu. Tok tok tok. Galena mengetok pintu kelasnya itu. Guru yang sedang menjelaskan di depan papan tulis menoleh ke arah Galena dan bertanya. Dari mana saja kamu Galena? Maaf bu, habis dihukum saya. Jawabnya cengengesan. Ya sudah segera duduk. Perintah guru yang mengajar itu. Galena menuju kursinya yang berada di bagian belakang dekat jendela. Di sebelah kursinya ada Clara teman sebangkunya tak lain sahabat Galena dari mereka SMP kelas ketiga. Kok bisa telat nah? Tanya Clara penasaran dengan berbisik. Kesiangan karena tadi malam ngerjain PR-nya kemalaman dan macet. Bisiknya kepada Clara dengan wajah lesu. Walaupun menjadi gadis barbar dan mungkin agak ceroboh Galena adalah murid berprestasi. Walaupun duduk di kursi paling pojok belakang itu tidak mempengaruhi prestasinya sama sekali. Katanya pintar tidak harus duduk depan. Yang namanya pintar mau duduk depan atau belakangnya tetap pintar. Bahkan kalau gak duduk sama sekali pun tetap pintar asal belajar mau berusaha.